Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Novel Risbeti Marpaung. Saat ini, saya akan mempresentasikan video tepat guna tentang perancangan jaringan internet wireless untuk mengidentifikasi kualitas jaringan dari penelitian bidang ilmu. Pendahuluan, latar belakang. Jaringan internet sangat dibutuhkan dalam mendukung dunia pendidikan karena internet merupakan jaringan yang dapat menghubungkan banyak pemakai komputer dari berbagai tempat pada saat yang sama ataupun pada saat yang berbeda untuk mengirim atau menerima informasi ataupun mentransfer data setiap saat. Permasalahan yang terjadi adalah kegiatan belajar mengajar di sekolah sering terganggu karena masalah-masalah jaringan yang ada. Tujuan penelitian, merancang jaringan internet wireless untuk mengidentifikasi kualitas jaringan internet yang digunakan sehingga dapat ditentukan kualitas jaringan di sekolah apakah sudah memuaskan atau tidak terhadap semua pengguna jaringan pada saat yang sama berdasarkan parameter QoS seperti throughput, packet loss, dan delay menurut standar Telecommunications and Internet Protocol Harmonization over Network atau TIPO. Batasan masalah. Pengujian dilakukan terhadap 15 komputer pengguna selama 5 hari. Untuk mendeteksi kondisi jaringan yang ada, digunakan program aplikasi Wireshark. Fokus penelitian, mendeteksi kondisi jaringan, apakah kondisi jaringan sudah memuaskan untuk semua personal komputer atau PC yang terkoneksi dengan server, sehingga diketahui penyebab permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian. Skema jaringan dirancang berdasarkan kondisi jaringan yang ada. Kemudian dilakukan konfigurasi jaringan untuk memastikan apakah semua PC yang terkait sudah terkoneksi dengan sistem server sehingga semua PC yang dapat digunakan dapat diuji. Kondisi jaringan yang diuji berdasarkan jumlah PC yang terkoneksi. Dengan akses point yang digunakan untuk melayani jaringan daring sekolah. Kemudian pengujian dilakukan selama 5 hari saat melakukan pembelajaran daring menggunakan aplikasi Wireshark. Dari pendukung, aplikasi Wireshark. Aplikasi Wireshark yaitu paket analyzer yang memiliki protokol jaringan lengkap dan digunakan oleh administrator jaringan untuk dapat mengetahui jaringan internet dan menampilkan semua paket data yang ada dalam jaringan tersebut. Parameter QoS yang pertama throughput, kecepatan data rata-rata yang diterima oleh suatu node dalam selang waktu pengamatan tertentu. Satuan throughput adalah bit per second. Dan ini dia standar throughput versi telepon. Yang pertama, ini nilai throughputnya, ini indeksnya, dan ini kategori degradasi dari throughput itu sendiri. Berikutnya paket loss, banyaknya paket yang gagal mencapai tempat tujuan dari paket tersebut dikirim. Satuan paket loss adalah persen, ini standar paket loss versi telepon, ini nilai paket loss-nya, ini indeksnya, dan ini kategori degradasinya. Kemudian delay, lamanya waktu yang dibutuhkan oleh data atau informasi untuk sampai ke tempat tujuan dari data atau informasi tersebut dikirim. Dan satuan delay itu sama dengan bandwidth yaitu millisecond. Ini standar delay versi telepon, ini nilai delay-nya. Kemudian ini indeksnya dan ini kategori degradasinya. Yang terakhir, parameter QoS-nya adalah quality of service, sebuah kemampuan dari jaringan dalam menyediakan layanan yang baik dengan tingkat jaminan layanan yang berbeda-beda. Ini nilai QoS-nya, ini indeksnya, dan ini kategori degradasinya. Ini desain jaringan wireless internet yang kita dapat buat berdasarkan kondisi jaringan yang ada di tempat ini. Langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang pertama, install software aplikasi Wireshark di komputer server sekolah, kemudian buka software Wireshark yang telah diinstal, lalu komputer yang digunakan dipastikan sudah terhubung dengan jaringan internet, dan komputer yang akan dicari kondisi jaringannya juga dipastikan sudah dihubungkan dengan komputer server. Lalu pilih menu capture dan kemudian pilih menu option. Setelah menu option terbuka, maka muncul kotak dialog yang berisi daftar interface jaringan yang dimiliki oleh komputer server saat itu. Kemudian pilih salah satu jenis jaringan internet yang digunakan oleh komputer server. Lalu pilih IP address yang terkoneksi dengan jaringan, lalu lakukan konfigurasi pada komputer server, sehingga diperoleh hasil konfigurasi jaringan. Kemudian tentukan parameter QoS melalui data konfigurasi jaringan yang diperoleh tersebut. Hasil konfigurasi jaringan tentang kondisi jaringan dari salah satu komputer adalah throughput, yaitu jumlah paket data atau lama pengamatan, atau kalau kita bandingkan dengan hasil capture daripada Wireshark, maka itu sama dengan throughput sama dengan bytes per time. Ini dia nilai byte-nya, 14.985, dan time span-nya 25,904 detik. Maka diperoleh nilai throughput sebesar
4,64 bit per second. Menurut standar Python, nilai throughput ini termasuk dalam indeks 0 dengan kategori sangat buruk. Ini nilai throughput untuk 5 hari pengujian dari 15 komputer. Terlihat bahwa nilai throughput yang diperoleh oleh tiap komputer tidak sama ataupun rata. Ada user mendapat throughput yang besar dan ada juga throughput yang kecil. Secara keseluruhan, rata-rata nilai throughput per hari berkisar 843,84 KB per second sampai 1087 KB per second yang termasuk dalam indeks 2 dan kategori sedang. Kemudian, data paket loss yang kedua yaitu paket loss, yaitu paket dikirim dibagi dengan paket diterima kali 100% dari hasil capture, itu sama dengan paket display dibagi dengan paket capture kali 100%. Paket display itu sebesar 20 dan paket capture itu 161. Maka dia menjadi 20 per 161 kali 100% atau 12,42%. Menurut standar Python, nilai paket loss ini termasuk dalam indeks 3 dengan kategori bagus. Terlihat bahwa besar nilai paket loss tidak merata, ada dapat yang kecil, ada juga paket loss-nya yang besar. Jadi, secara keseluruhan, rata-rata nilai paket loss per hari berkisar dari 4,83% sampai 7,58% yang termasuk dalam indeks 3 dan kategori bagus. Hasil konfigurasi berikutnya, total delay dibagi dengan total paket data yang dikirim dikurang 1 kali 1000. Dari hasil Warsek, jika dibandingkan maka itu sama dengan time spent dibagi dengan paket 161 dikurang 1 kali 1000. Maka delay-nya sebesar 161,9 milisecond. Dan menurut standar Python, nilai delay ini termasuk dalam indeks 3 dan kategori bagus. Dapat dilihat bahwa nilai delay tidak merata, ada yang menghasilkan delay kecil, ada yang menghasilkan delay besar. Namun secara keseluruhan, rata-rata nilai delay per hari berkisar dari 135,7 milisecond sampai 189,47 milisecond yang termasuk dalam indeks masing-masing. Ini indeks 3 dan ini indeks 4, ini kategori bagus dan ini kategori sangat bagus. Nilai rata-rata QoS selama 5 hari dari 15 komputer itu diperoleh dari rata-rata indeks throughput, packet loss, delay, sehingga diperoleh ini nilai rata-ratanya. Kesemuanya ini masuk dalam indeks 2 sampai 2,299 sehingga menghasilkan kategori tidak memuaskan. Jadi nilai QoS atau quality of service secara umum dari 15 pengguna selama 5 hari berdasarkan rata-rata dari nilai throughput packet loss dan delay berada pada indeks 2 sampai 2,99 dengan kategori tidak memuaskan ketika menggunakan jaringan internet di sekolah. Jadi jelas kenapa pengguna selalu mengalami masalah jaringan saat menggunakan jaringan internet karena kategorinya tidak memuaskan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka perlu dilakukan tindakan dalam waktu dekat untuk dapat mengatasi kondisi yang terjadi agar pemakaian jaringan internet di tempat penelitian menjadi lebih baik dan memuaskan bagi penggunanya. Tindakan ini bisa berupa penambahan bandwidth di tempat penelitian atau dengan melakukan manajemen bandwidth. Demikian hasil presentasi kami yang dapat kami sajikan. Terima kasih untuk perhatian yang diberikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita.